Masya Allah banget. Jadi Syekh Ahmad ini juga melahirkan ulama-ulama besar yang ada di Indonesia. Jadi tepat terjadinya kapan? Pasti pemirsa semuanya itu penasaran. Betul sekali, dan pasti ini akan menambah kebanggaan kita sebagai masyarakat Indonesia. Siapakah beliau, dan kita ingin tahu lebih dalam lagi. Langsung kita saksikan ini dia. Siapakah imam asal Indonesia yang pernah menjadi imam besar Masjidil Haram? Pemirsa beriman, seperti yang kita tahu, imam merupakan salah satu status yang paling tinggi di dalam ibadah sholat. Karena jika dilihat dari segi maknanya, imam berarti panutan. Oleh karena itu setiap sholat berjamaah, seorang imam diikuti sekian banyak jamaah. Menjadi seorang imam sholat Masjidil Haram tidaklah mudah. Untuk menjadi imam Masjidil Haram, haruslah seorang yang telah hafal Al-Quran. Tentunya berpendidikan tinggi dan pasti melalui proses yang rumit. Ada juga yang mengatakan, untuk menjadi imam Masjidil Haram haruslah keturunan Arab Saudi asli. Namun sepertinya, pendapat yang kedua ini kurang tepat. Karena tahukah Anda, ternyata terdapat juga seorang warga Indonesia, tepatnya putra Minangkabau, Sumatera Barat, yang pernah didapuk sebagai imam, Khatib Seiman. Ternyata jika kita telisik lebih dalam, tersenyum itu memiliki keajaiban yang luar biasa. Selain mendapatkan pahala dari Allah karena termasuk sedekah, kita juga mendapatkan manfaat bagi kesehatan kita. Maka dari itu pemirsa, tersenyumlah, walaupun tersenyum tidak menyelesaikan masalahmu, tapi tersenyum dapat melapangkan hatimu, insya Allah. Oke, baik pemirsa, di rumah suka sembelit, kurang senyum berarti. Berarti pagi-pagi harus tersenyum atau ketawa ya. Ini karena berita ini semua di studio jadinya senyum semua nih ya. Benar sekali, dan kita juga berharap seluruh pemirsa di rumah yang menyaksikan juga jadi tersenyum. Dan tanpa disadarin, saya sering mengalami ketika saya sedang berjalan, berpapasan dengan orang yang tidak saya kenal, saya tersenyum atau enggak dapat senyuman dari mereka. Itu rasanya bahagia sekali, rasanya di hati beda karena ada terasa aura positif yang tertransfer dan energi bersahabat yang besar. Luar biasa sekali. Jadi Rasulullah juga mengatakan senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Jadi kita mengetahui bahwa ya kita sering bilang ya kalau senyum itu adalah ibadah. Jadi ibadahnya itu adalah sedekah. Insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul banget. Jadi kalau lagi bete sekarang atau lagi ada masalah yang berat, kita coba dengan diri kita sendiri dulu. Kita coba tersenyum. Insya Allah semua akan lebih ringan. Kamu tahu nggak? Kalau di luar negeri itu di rumah sakit ada terapi tertawa. Oh ya? Iya, itu secara medis bagus sekali. Luar biasa manfaatnya ya. Dan untuk berita selanjutnya nih kita mau bahas tentang makanan halal bisa jadi haram. Seperti apa tuh ya? Nah makanya kenapa makanan halal itu bisa mendadak menjadi haram? Nanti kita bahas biar kita lebih berhati-hati. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Ya oke, baik pemirsa, kita kembali lagi dengan tema yang sangat menarik. Betul sekali. Jadi makanan halal bisa menjadi haram. Seperti apa tuh ya? Kok bisa ya kalau makanannya udah halal? Ini kita harus hati-hati karena kadang-kadang kita udah ngerasa pede aja nih makanan kita halal, tapi ternyata bisa berbalik menjadi haram. Dan haram itu nggak berarti hanya babi aja ternyata. Iya, apa mungkin karena makan saking laparnya tidak baca doa dan sebagainya? Apa mungkin karena itu ya? Atau mungkin kalau kita makan binatang kan ada cara penyembelihannya itu kan. Jadi daripada kita main mungkin dan mungkin, mendingan kita langsung lihat yang pastinya. Kenapa makanan halal bisa berubah jadi haram? Ini dia. Bagaimana makanan halal bisa jadi haram? Pemirsa beriman, saat ini banyak sekali restoran, depot ataupun penjajah makanan yang menawarkan makanan lezat dan nikmat. Setiap kali kita memasuki sebuah pusat perbelanjaan, maka banyak sekali pilihan makanan yang bisa kita nikmati. Mulai dari makanan Indonesia, makanan Amerika, makanan Jepang, makanan Cina, makanan Italia, dan jenis restoran lainnya yang menawarkan menu-menu istimewa. Mungkin terdapat pertanyaan bagi kita. Jika kita sedang makan di satu restoran yang menyajikan menu makanan bebek goreng, pernahkah kita berpikir apakah bebek tersebut halal? Apakah sudah disembelih dengan sesuai syariat Islam? Apakah tidak tercampuri bahan-bahan haram? Apakah makanan halal tersebut tidak berubah menjadi haram? Pemirsa beriman,
keharaman suatu makanan itu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama haram karena zatnya yang memang haram. Yang kedua haram bukan karena zatnya, tetapi karena unsur-unsur luar atau karena suatu kejadian yang salah. Makanan yang diharamkan karena zatnya, maksudnya asal dari makanan tersebut memang sudah haram, yaitu bahan-bahan makanan yang telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Hal yang sering dilupakan dari ayat tersebut adalah daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjelaskan dalam firman-Nya yang lain yang artinya, janganlah kalian makanan binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih, karena adalah hewan yang haram. Quran Surah Al-An'am ayat 121. Selain itu ada sebuah kaum berkata kepada Rasulullah SAW bahwa ada sekelompok orang yang mendatangi kami dengan hasil sembelihan. Kami tidak tahu apakah itu disebut nama Allah ataukah tidak. Nabi SAW mengatakan, kalian hendaklah menyebut nama Allah dan makanlah daging tersebut. Aisyah berkata bahwa mereka sebenarnya baru saja masuk Islam. Hadis riwayat Bukhari 5507. Namun pendapat mayoritas ulama yang menyaratkan wajib tasmiyah atau basmalah itulah yang lebih kuat dan lebih hati-hati. Sedangkan dalil yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah untuk sembelihan yang masih diragukan disebut nama Allah ataukah tidak. Maka untuk sembelihan semacam ini, sebelum dimakan hendaklah disebut nama Allah terlebih dahulu. Sedangkan makanan yang diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya, maksudnya asal makanannya adalah halal, namun dia menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Semua makanan yang asalnya halal, tapi bila dibeli dengan menggunakan uang yang haram, maka hukumnya ikut menjadi haram. Terutama berlaku buat pelakunya langsung ataupun orang lain yang tahu persis asal-usulnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antara sesama kalian adalah haram. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pemirsa beriman, jika kita sudah tahu hukumnya setiap makanan bisa berubah menjadi haram, maka yang bisa kita lakukan adalah mulai memilah-milah mana makanan yang memang pantas kita konsumsi sesuai syariat dan mana yang tidak pantas. Pilihlah bahan makanan yang memang berbahan aman secara islami, karena seyogianya semua makanan tersebut adalah makanan yang sehat. Namun sehat saja tidak cukup. Sebagai seorang muslim, kita juga harus memperhatikan makanan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana agar kita bisa meminimalisir bahan makanan yang kita konsumsi? Berikut adalah tips-tipsnya. Pertama, kenali bahan-bahan makanan yang memang dilarang untuk kita konsumsi. Misalnya emulsifier hewani, gelatin, alkohol, mirin, dan lain-lain, yang mana bahan-bahan ini digunakan pada proses pembuatannya. Kedua, kurangi konsumsi makanan olahan dan makanan yang dibeli di luar. Lebih baik mengolah sendiri makanan yang kita inginkan dengan bahan yang jelas dan memang diperbolehkan. Namun jika terpaksa makan di restoran, depot, dan lain sebagainya, maka sebaiknya harus berhati-hati memilih tempat makan yang terjamin kehalalannya. Nah, pemirsa beriman, semoga dengan informasi ini dapat mengingatkan kita agar lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang akan kita konsumsi. Dan semoga dengan ini kita dapat menjadi muslim yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Benar yang saya pikirkan tadi kan, salah satunya adalah binatangnya itu disembelihnya tidak dengan cara-cara yang benar, terus tidak mengucapkan bismillah. Betul sekali, itu sudah makan tapi pas beli makannya itu pakai uangnya haram. Aduh, sayang banget. Jadi memang kita harus hati-hati banget, dan sekarang juga sudah banyak sekali produk-produk yang halal. Oh ya, saya juga mau mengingatkan ya, bahwa kemarin ini ada kejadian bahwa polisi menggerebek sarang narkoba dan menyebabkan polisi itu meninggal. Ayo masyarakat, sama-sama kita memerangi narkoba. Kita buat di sosial media
ayo melawan bandar narkoba, jangan cuma teroris aja, karena ini adalah satu tindakan yang sangat tidak baik menurut saya. Betul sekali. Jadi ini kembali ke hubungannya ke halal dan haram. Kalau kita bisa memasukkan segala sesuatu hal yang baik buat tubuh kita, hal yang halal buat tubuh kita, insya Allah pikiran kita, sikap kita, semua itu punya pengaruh. Dan yang pasti narkoba itu adalah haram, dan haram. Betul sekali. Jadi sekarang kita harus memperhatikan nih apa yang kita konsumsi, benar-benar semua harus halal, dari makanan, minuman. Kalau kita mengkonsumsi obat ya emang dalam kondisi kita memerlukan dan dalam kondisi sakit. Luar biasa sekali berita pada hari ini, dan jangan lupa nanti saksikan Mata dan Hati pukul 12.30. Betul sekali. Dan jangan lupa juga saksikan berita Islami masa kini, dan jangan lupa untuk tersenyum supaya tidak sembelit. Dan selalu positif juga untuk Anda semua. Betul sekali. Terima kasih sudah menyaksikan kami hari ini. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keagungannya yang suci adalah Baitullah Masjid. Sahabat umat, sebagai tempat ibadah, Masjid bak nafas bagi kehidupan umat Islam di dunia. Dan seiring perkembangannya, masjid kini hadir dalam bentuk arsitekturnya yang beragam, menarik dengan segala keunikannya yang mempesona. Inilah The Spectacular Mosque of Jami'ul Al-Far. Terletak di Colombo, Sri Lanka, Masjid Jami'ul Al-Far dikenal sebagai Masjid Merah karena sebagian besar ornamen atau dekoratif dinding bangunan masjid didominasi oleh warna merah yang dikombinasikan dengan warna putih. Uniknya, kombinasi kedua warna itu membentuk berbagai macam bentuk pola yang menawan. Secara umum, desain yang dimiliki oleh masjid tertua dan terbesar di Sri Lanka ini memperlihatkan akan kekayaan nilai kebudayaan Islam yang dipadu dengan kemegahan bangunan kastil di Inggris. Hadirnya 14 menara yang mengelilingi kian menambah keanggunan bangunan masjid ini. Masjid yang dirancang oleh seorang arsitek bernama Saibul Lebe ini mampu menampung hingga 5.000 jamaah. Berbeda dengan Masjid Al-Far, masjid yang satu ini justru sama sekali tak memiliki warna. Ya, Masjid Agung Jenne yang terletak di negara Mali, Afrika Barat ini hanya memiliki warna coklat kelabu, yang merupakan warna asli lumpur tanah yang membangunnya. Masjid Jenne merupakan satu dari sejumlah warisan dunia, karena seluruhnya dibangun dengan menggunakan material yang sangat sederhana, yaitu lumpur dan kayu. Sisi luar bangunan masjid dibentuk dari plaster lumpur. Kayu-kayu yang menjorok keluar dari bangunan seperti jarum-jarum digunakan sebagai struktur penyangga jika akan ada perbaikan. Masjid yang dibangun sejak tahun 1906 ini juga pernah menjadi pusat pengajaran Islam di Afrika pada abad ke-18. Masih dari benua Afrika, tepatnya di negara Ghana, di mana berdiri sebuah bangunan suci dengan keeksotisan arsitekturnya yang tak biasa. Adalah Masjid Larabanga yang dibangun dalam gaya arsitektural Sudan kuno dengan ciri khas atapnya yang unik. Keeksotisan masjid yang dibangun pada tahun 1421 Masehi ini kian tampak akan hadirnya sebuah pohon purba baobab tepat di samping kiri bangunan masjid. Di bawah pohon inilah Ayuba, sang pendiri Masjid Larabanga, dimakamkan. Karena nilai sejarahnya yang tinggi, The World Monuments Fund mengkategorikannya pada daftar 100 situs dunia yang harus dijaga keberadaannya. Sahabat umat, daftar masjid dengan arsitektur unik pun datang dari negeri tirai bambu, Tiongkok, di mana masjid agung terbesar dan tertua Xi'an berdiri kokoh dengan megahnya.
Karena bangunannya yang menyerupai kuil ataupun kelenteng, Masjid Xi'an menjadi salah satu masjid dengan arsitektur paling unik di dunia. Masjid yang dibangun pada abad ke-8 Masehi ini didirikan oleh Laksamana Cheng Ho. Dalam masjid ini terdapat hiasan figuratif yang sebagian besar diganti dengan kaligrafi Arab dan Tionghoa. Masjid ini sendiri memiliki 5 halaman, di mana semuanya mengarah ke ruang doa yang terletak di ujung barat masjid. Setiap halaman memiliki monumen pavilion atau gerbang. Gerbang ini berhadapan dengan tembok yang sangat lebar dengan dekorasi ukiran tanah liat, serta dihiasi atap dari tumpukan genting yang mengkilap. Pada 2 sisinya dihiasi perabot antik yang sangat berharga buatan zaman dinasti Ming dan Qing. Sedangkan bagian dinding ruangannya berpahatkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sahabat umat, tahukah Anda, jika salah satu masjid terunik di dunia juga terdapat di Indonesia, tepatnya di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, bernama Masjid Mahligai Minang. Keunikan yang paling mencolok dari bangunan masjid ini adalah tentu saja karena bentuknya yang menyerupai rumah adat Minangkabau, rumah gadang. Konstruksi masjid terdiri dari 3 lantai, sedangkan ruang utama masjid yang dipergunakan sebagai ruang sholat terletak di lantai 2. Selain di Sumatera Barat, Indonesia masih memiliki masjid unik lainnya, yaitu Masjid Al-Munada Darussalam, yang memiliki bentuk layaknya sebuah perahu. Masjid yang terletak di daerah Casablanca ini memiliki ukuran 8 x 5 meter. Pembangunan masjid ini terinspirasi oleh kisah Nabi Nuh alaihissalam. Masjid yang dibangun pada tahun 1963 ini selalu didatangi banyak wisatawan. Meski posisinya berada di antara tingginya bangunan apartemen, Masjid Perahu masih berdiri kokoh dan tak pernah sepi dari kegiatan ibadah. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan di hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 18. Nikmati berbagai layanan aplikasi Islami, mudah, bermanfaat, serta penuh kebaikan. Informasinya sesaat lagi hanya di Umat. Al-Falah. Sip, dengarkan ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Belajar Islam lewat boneka yang bisa berbicara dan melantunkan surat-surat Al-Quran bukan sesuatu yang tidak mungkin. Iya, untuk kian memudahkan anak-anak dalam mengenal Islam sejak dini, sebuah perusahaan meluncurkan sebuah produk mainan edukatif Islami yang diberi nama Hafiz dan Hafizah Doll atau boneka penghafal Al-Quran. Boneka ini berwujud anak laki-laki dan perempuan dalam busana muslim, lengkap dengan peci dan jilbabnya. Keunikan boneka Hafiz dan Hafizah adalah bisa menerima percakapan dalam bahasa Inggris maupun Indonesia. Baca Al-Ikhlas. Sip, dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teknologi sensor suara memungkinkan manusia bisa berinteraksi dengan si boneka dan merekam suara lewat komputer ke dalam boneka. Boneka Hafiz dan Hafizah berisi beragam konten Islami seperti Asmaul Husna, doa sehari-hari, murotal Al-Quran sebanyak 30 juz, serta dilengkapi juga dengan ragam cerita Islami edukatif seperti kisah para nabi, aneka hewan, mengenal alfabet, belajar bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia, atau bahkan diajak bermain kuis tanya jawab. Masya Allah, menarik sekali ya. Soal harga, 1 unit boneka edukatif ini dijual dengan kisaran 1 juta rupiah. Sahabat umat, teknologi memang menjadi jembatan untuk memudahkan kehidupan manusia di zaman yang semakin modern ini. Sains dan teknologi mengalami perkembangan yang begitu pesat. Islam sejatinya tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dalam sains dan teknologi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Alhamdulillah, saat ini bermacam aplikasi tersedia bagi umat muslim dalam membantu menambah wawasan beribadah maupun menjaga akidah.
Hebatnya, semua itu dengan mudahnya dapat dimiliki dan diakses langsung dari genggaman telepon kita. Sahabat umat, sholat merupakan ibadah wajib yang utama bagi seluruh umat muslim di dunia. Seberapapun kesibukannya dan seburuk apapun keadaannya, sholat tetap harus ditunaikan. Dan sebaik-baiknya amal adalah sholat tepat waktu. Disinilah aplikasi Muslim Pro membantu kita untuk mengingatkan setiap datangnya waktu sholat. Aplikasi yang dirilis oleh pengembang Beats Media Pte Ltd ini bekerja seperti alarm yang akan berbunyi pada setiap jam sholat fardu dan akan mengumandangkan azan yang menunjukkan waktu sholat telah tiba. Tidak hanya itu, Muslim Pro juga memiliki fitur lain yang terbilang lengkap, seperti pencari arah kiblat, menu Al-Quran lengkap dengan terjemahan dan suara, kalender hari-hari besar Islam dan sejarah Islam yang terjadi pada tanggal tertentu. Selain itu, fasilitas pengenalan nama-nama Allah atau Asmaul Husna, serta pencarian lokasi masjid terdekat sekitar kita pun menjadi andalan aplikasi ini. Wajar jika aplikasi Muslim Pro ini telah diunduh sebanyak 10 juta pelanggan. Menjalankan sholat yang benar terkadang menjadi kendala beberapa umat muslim yang mungkin baru mengenal Islam dan belajar sholat. Maka aplikasi ini layak untuk dimiliki. Iya, Salah Guide memberikan panduan yang detail tentang langkah-langkah dan tata cara melakukan gerakan sholat yang benar berikut bacaannya, yang ditampilkan dalam tutorial video berkualitas high definition. Dengan tampilan gambar, aplikasi ini bertujuan memudahkan seseorang untuk belajar sholat 5 waktu dengan cara yang lebih mudah. Selain itu, tersedia pula panduan cara berburu yang benar, dilengkapi niat dan doanya. Setiap gerakan sholat disertai dengan bacaan yang tersedia dalam bahasa Arab dan terjemahan bahasa Inggris. Ada pula surat-surat pendek yang bisa dipelajari sebagai bacaan dalam sholat. Sampai awal tahun 2016, Salah Guide sudah diunduh sebanyak 100.000 pengguna. Bagi umat muslim yang suka berwisata ke luar negeri, mencari makanan halal terkadang sulit. Namun kini tidak perlu khawatir lagi, karena aplikasi Halal Trip ini mampu membantu setiap traveler muslim dalam memilih lokasi penjualan makanan halal. Halal Trip diluncurkan sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura. Halal Trip bisa dioperasikan melalui berbagai bahasa, seperti Arab, Inggris, bahkan Melayu, dan yang pasti bahasa Indonesia. Para pemilik aplikasi ini juga bisa berbagi informasi mengenai makanan halal kepada para pengguna lainnya. Selain lokasi restoran halal, traveler muslim juga bisa mencari tahu penginapan dan penerbangan mana yang muslim friendly. Halal Trip juga menyediakan panduan paket tur yang halal dan nyaman untuk muslim. Alhamdulillah. Aplikasi yang berikut ini mirip dengan sosial media Instagram, namanya Instadin. Bedanya, Instadin dilengkapi dengan pernak-pernik Islami, seperti penambahan doa yang disematkan dalam foto. Semakin banyak teman, makin banyak pula doa yang bisa dipilih untuk dimasukkan ke dalam foto. Nantinya, hasil foto yang sudah ditambah doa dan kalimat kebaikan bisa disebar ke media sosial, mulai dari Instagram maupun Facebook. Jadi, sambil bersosial lewat media, sekaligus bisa berbagi kebaikan pada sesama. Silakan mencoba ya, sahabat umat. Setiap pecahan batu adalah tarikan nafas. Dialah sosok Dewi, gadis kecil pemecah batu yang memiliki segudang prestasi. Umat segera kembali. Bebatuan cadas menjulang, gersang seperti dalam panggangan matahari. Hidup pun terasa keras dan meranggas. Namun batuan kapur ini adalah anugerah bagi warga Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Dan inilah Dewi Sudarmi. Setiap pecahan batu adalah tarikan nafas yang bisa menghembuskan asap dapur bagi keluarganya. Meski dalam kondisi fisik yang tak sempurna, Dewi terampil membantu orang tuanya memecah batu agar bisa ditukar menjadi rupiah. Subhanallah.
Sahabat umat, Dewi bukanlah anak difabel biasa. Di balik kekurangan yang dimiliki, predikat sebagai juara kelas selalu diraihnya. Masya Allah. Dan saat sekolah adalah saat paling menyenangkan baginya. Anak ketiga dari 4 bersaudara pasangan Alimaki dan Marsiha ini terlahir tanpa anggota tubuh yang lengkap. Dengan kedua tangan mungil inilah, Dewi beraktivitas dan mengejar cita-cita sebagai seorang guru pahlawan tanpa tanda jasa. Subhanallah. Walan makan terakhir mudah. Tak banyak yang bisa Dewi lakukan di waktu istirahat sekolah. Jika anak-anak lain sibuk bermain di luar kelas, disinilah tempat Dewi menghabiskan waktu. Perpustakaan. Nulis, baca, bulan mulai betul. Lewat buku pula Dewi belajar banyak hal, termasuk belajar agama Islam dan mengenal dunia luas. Dewi terus bersyukur atas anugerah yang telah Allah SWT berikan kepadanya. Sahabat umat, tidak hanya pintar secara akademis, Dewi juga aktif mengikuti kegiatan kesenian. Dan lihatlah, Dewi terlihat lincah menari. Tak ada rasa minder, semangat yang menyala untuk terus berprestasi. Alhamdulillah, guru dan teman-teman di sekolah sangat mendukung Dewi untuk mengikuti berbagai kegiatan. Dalam menjalani hidup, ada keterbatasan yang tak bisa ia lakukan. Alhamdulillah, ketika berangkat dan pulang sekolah, seorang sahabat sekaligus saudara sepupunya yang bernama Irwan dengan sigap membantunya. Sungguh, jalinan persahabatan yang tulus antara dua makhluk ciptaan Allah. Dan dalam Islam juga jelas-jelas disebutkan kalau kita hendaknya saling tolong-menolong dan membantu sesama. Lebih. Enggak. Sahabat umat, lewat sebuah bantuan, beberapa waktu lalu Dewi pernah mendapat sepasang kaki palsu. Dan setiap hari bersama sang ayah, Dewi terus belajar berjalan. Jalan 10 langkah, jatuh, 10 langkah jatuh. Saya bangunkan, terus saya semangatkan, ayo ayo. Biar Dewi bisa cepat jalan. Malam mulai merayap di rumah sederhana di Dusun Gelagah, Kadur, Pamekasan, Madura. Dengan penerangan seadanya dan tanpa kursi dan meja belajar, Dewi, sang juara kelas, mendaras ilmu dengan tekun. Ya, Dewi memang lebih suka belajar di lantai. Pelajaran favoritnya matematika. Alhamdulillah nilainya selalu di atas rata-rata. Sepotong dongeng tentang kesuksesan dan semangat yang tidak mudah menyerah menjadi pengantar Dewi memeluk mimpi. Tidak sia-sia Dewi menyimpan sebagian uang sakunya. Ternyata sudah terkumpul dan esok hari semoga mimpinya terwujud. Berbekal tabungan uang saku dan upah sebagai memecah batu, sebuah kado terindah ingin Dewi berikan untuk kedua orang tuanya. Bersama Sulfa sang kakak, hari ini Dewi akan mewujudkan impian itu. Sebuah songkok dan mukena Dewi beli untuk dua malaikat di dunia
yang selama ini membimbing Dewi dengan segala cinta kasihnya. Terima kasih ya Allah, telah Kau berikan banyak anugerah-Mu. Dalam segala keterbatasan, kekuatan doa dari Bapak dan Ibu turut menjadi penyemangat bagi Dewi, gadis kecil pemecah batu yang istimewa ini. Semoga Dewi dan Sulfa panjang umur, banyak rezeki. Semoga Bapak doain, panjang umur, banyak rezeki, tercapai cita-citanya. Semoga panjang umur semua sekeluarga ya. Sahabat umat, semoga tayangan umat hari ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di tayangan umat esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.